Oke, selamat datang di Sersan Podcast, serius tapi santai. Kali ini tamu kita kedatangan seseorang yang sukses dengan hal cinta. Wadidaw. Karena akan menjelang pernikahan. Oke, ini dia Kore. Dikirain Dito maksudnya. Lama gue. Dito sebagai host juga ya, bantu-bantu gua. Oh, oke. Karena kemarin banyak banget komentar, Bang, Dito jadi host juga nggak, Bang? Undang Kore, Bang. Dito jadi host, bahas tentang PDKT. Padahal tidak ada komentar. Padahal tidak ada komentar ya. Mati komentar. Oke. Gimana kok? Katanya Desember mau mau nikah. Pernikahannya Desember, tapi sekarang pandemi gimana itu? Iya. Diundur. Nggak jadi mundur tahun depan. Tahun depan. Bulan apa? Kami masih nyari bulan sih, tapi mungkin tengah tahun kali ya. Ya maksudnya udah lebih mungkin udah bisa ke ada orang kayak gitu bisa berkumpul lah kayak gitu. Oh iya, persiapannya udah ya? Udah nyicil. Menarik. Lu bisa kenal sama kakak itu gimana sih? Awal ceritanya. Ini topiknya nih udah masuk. Ya udah masuk topiknya. Gak ada jembatan. Gak ada intro, gak ada apa, langsung aja. Langsung saja. Tiba-tiba ditanya kapan married, terus tiba-tiba ditanya apa, gimana kenal. Oke. Kalau ya mungkin kalau lu tahu kan KGB itu satu jurusan sama aku waktu itu kuliah di MIPA. Jadi aku jurusan fisika, KGB jurusan farmasi. Nah kami ya awal kenalan ya itu lah ya di PMK ya, pelayanan bareng, terus kayak interaksi bareng. Itu sih kalau awal mulanya ya. Seangkatan kok sama Kak Gebi? Enggak, dia 1 tahun di bawahku kalau secara kuliah 2011, aku 2010. Tapi kalau secara umur kita seangkatan. Oh gitu. Terus ketemunya di ini dong, persekutuan MIPA. Iya, ya biasalah, gimana sih kan anak-anak di layanan bareng, terus waktu itu sebidang aku satu bidang yang sama dengan KGB. Oh, apa acara bidangnya? Atau bidang PDKT? Aku bidang buletin klasifikasi PMKJ. Oh. Enggak. Kami dulu ada kayak ini pokok doa dibagiin kayak gitu. Oh, seperti buletin Hemia. Iya, iya. Cuma itu isinya ada artikel, ada terus gitu lah. Oh gitu. Satu pelayanan terus ngerjain bareng, di situ mulai tuh tumbuh cinta. Terus kayak iyo kayak gitu. Apa itu? Ngadu ayam? Ya disitulah tertarik, terus kayak dari semua, maksudnya kan kita pasti kan di PMK kan ada banyak perempuan juga lah ya, maksudnya kan kita ngobrol sama banyak, maksudnya kalau jadi cowok kan ya ketemu sama perempuan ini kan, maksudnya bisa lah kita ngobrol, tapi ya waktu itu ceritanya sama KGB ini kok kayaknya lebih nyambung, terus kayak lebih gampang cerita, lebih gampang terbuka, terus dia juga cerita ke aku kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya dari semua, maksudnya biasa aja gitu, nggak ada kejadian yang kayak terpesona gitu, kayak dia kibas rambut terus kelilipan aku gitu, kayak
biasa aja gitu ngobrol, tapi terus dari situ lebih nyambung, lebih banyak ngobrol, lebih banyak cerita. Nah dari situ kayak apa ya ini apa, ini perasaan apa, aku nggak bisa. Kayak begitu. Berarti diawali dengan teman ya? Iya Oke. iya. Inilah Adik ya? Oh, adik-adikan. Pakai Adik-adikan. dik nggak waktu itu chatnya? Dik, gimana hasilnya dik? Enggak ya? Kayak seseorang gitu. Waktu itu belum zaman WhatsApp, waktu itu tuh zamannya BB, zamannya Oh, BB. BB. Terus BBM. ya masih Oh, YM BBM, lah, nah. YM kayak gitu, tapi terus baru terakhir ada WhatsApp, tapi masih jarang chat-chat gitu, jadi lebih ke arah SMS, paket unlimited SMS gitu. Terus kalau nggak ya ketemu di kampus lah. Oke. Itu tadi kan kok lu mulai chat kakak itu karena satu pelayanan, terus juga nyambung, enak dibawa chat. Nah, timbul rasa suka itu kapan dan mulai timbul chat yang berbeda gitu. Kan chat sebelumnya kan biasa kan. Oh, Sudah timbul tuh chat-chat chat yang tidak chat biasa. cinta. Chat-chat Chat yang Yang berbumbu. Gitulah. Yang nggak Berbumbu. sepantasnya gitu ya. Apa ya, kalau ditanya kapan banget momennya bener-bener suka gitu, mungkin nggak bisa aku inget gitu ya satu momen yang bener-bener kayaknya berubah sikap gitu. Jadi lebih ke arah gradasi aja sih. Jadi pertamanya mungkin hanya tentang koordinasi pelayanan gitu ya. Terus tapi kemudian mulai kayak nanya aktivitasnya ngapain kayak gitu, maksudnya. Terus kegiatannya ngapain aja. Jadi nggak ada yang kayak apa ya, maksudnya perubahan drastis gimana gitu, lebih ke arah excited, nanya-nanya satu sama lain, ada kegiatan apa, terus hari ini di kampus sampai berapa lama kayak gitu-gitu. Jadi terus kalau ntar kita sempat kayak ngobrol bareng atau mungkin makan bareng kayak gitu. Jadi nggak sampai yang kayak natural aja gitu sih, nggak. Kalau dari pengalamanku ya, maksudnya nggak sampai effort sampai gimana banget sampai jadi suka. kayaknya itu gua deh. Jadi lebay. Apa ya? Saya harus bikin apa ya? Sepertinya itu membuat saya ditolak. Belajar lo, Will. Berapa kali ditolak, Will? Berapa kali ditolak? Sepertinya 2 ya. Enggak kok, dari PDKT. ditolak itu apa ya, awal dari keberhasilan. Oke. Keberhasilan dengan yang lain, bukan dengan yang lain. Tapi tetap ada yang sakit ya. Terus chat-chat biasa-biasa aja, tiba-tiba lu langsung nyatakan gitu kok sama Kak Gaby. Oh, enggak. Jadi, nah inilah kita kan cowok-cowok PMK ya. Kita kebiasaan kalau udah nyaman ngobrol tuh nggak berubah-berubah posisi gitu. Jadi ada waktunya tuh kayak kita udah ngobrol gitu, udah lebih banyak terbuka. Nah tapi ini kalau dari cerita dua sisi ya. Nah Kak Gaby tuh udah ngerasa aku tuh mendekati gitu ya, maksudnya nggak biasa lah gitu ya, masa ada cowok nanya udah pulang belum atau ini apa, masa itu cowok biasa kan nggak mungkin ya, maksudnya lu masa begitu ke cewek-cewek kan nggak mungkin ya, semua cewek ditanya udah pulang belum, berarti kan ada yang berbeda kayak gitu. Nah tapi akunya waktu itu tuh nggak apa ya, ini pembelaan cowok ya, akunya tuh kayak nggak ngeh, jadi kayak ya udah kayak masih ngobrol biasa kayak gitu, kayak maksudnya nggak berasa kalau si KGB tuh udah sadar. Nah ada masa-masanya tuh KGB sempat ngejauh. Karena mikirnya tuh aku nggak jelas kayak gitu, bukan ngejauh sih, tapi maksudnya kayak aku chat pagi
terus baru dibalasnya malam udah selesai kegiatan Oh. kayak gitu. Hmm. Nah itu kami udah saling verifikasi sumber ya, ternyata benar dia sengaja, itu bukan karena kesibukan, dia sengaja kayak gitu. Karena ini Kare mau ngapain kayak gitu. Cuma aku juga waktu itu kayak masih nggak peka lah ya. Ya udah masih gitu-gitu terus, malam dia ngechat ya udah aku anggap biasa aja, dia baru bisa balas malam, aku tanya lagi apa kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu semester 7 ya, 7 ke 8 waktu itu aku kayak mutusin lah, kayaknya aku mau mengajak dia bergumul deh untuk jadi pacar kayak gitu. Aku doain dulu sendiri, aku cerita ke kakakku dan sebagainya. Nah akhirnya waktu itu ngajaklah ketemuan, dan itu biasa aja, nggak di tempat spesial, itu di kampus, di pinggir ruangan gitu. Tapi aku minta waktu gitu, aku mau ngomong dong sama kamu, bisa nggak ketemuan. Dia waktu itu kalau nggak salah lagi nge-lab deh, jadi baru selesai jam 7 malam. Ya udah aku samperin ke labnya, nungguin gitu, terus selesai lab gitu aku ajak ngomong, dan disitulah udah keringet dingin ya, udah minta didoain sekampung kayak gitu. Nah ya aku jelasin lah perasaanku. Waktu jalan dari kosan mau ke kampus tuh, itu sampai sempat mikir, kayaknya nggak jadi deh. Masih kayak gitu-gitu loh. Kayak. Jadi kayak, aduh bener nggak sih ini gitu. Tapi akhirnya waktu itu aku memutuskan, nah jelasin, ya aku demen, kita udah ngobrol, aku ngerasa bisa terbuka samamu, kamu juga mau terbuka sama aku, nyambung kayak gitu. Makanya, nah waktu itu tuh biasa ya, masih kaku kan, kayak kanebo kering. Bayangin sharingin tuh kayak sharingin pelayanan, mau jadi panitia gitu. Mau nggak kamu? Mau nggak kamu mendoakan untuk jadi pacarku? Nanti kita jawabnya sebulan lagi kayak gitu. Kasih waktu bergumul. Ya, jadi kayak kaku-kaku gitu deh. Karena kan aku nggak pernah pacaran ya, jadi aku nggak pernah tahu ngomong sama orang tuh gimana sih untuk. Oh berarti ini yang pertama ya berarti Bang? Iya. Wah. Ini pertama. PKK nggak ngasih tahu kok intronya gimana nanti. PKK aku waktu itu belum punya pacar dan dia perempuan. Oh. Jadi sama cowok. Nah terus jadi nggak tahu ya kalau jadi cowoknya tuh, di posisi cowoknya tuh mesti ngomong gimana kayak gitu. Jadi ya udah aku jadi belajar aja gitu, kayak jelasin aku selama ini ngerasa kayak gimana sama dia, dan habis itu aku jelasin aku sendiri juga telah doain pengen ngajak kamu juga doain bareng, makanya sekarang mau nggak doain bareng, nanti baru kita kayak kasih jawab, kamu juga boleh kasih jawaban kalau dari kamu sendiri ngeliatnya gimana kayak gitu. Nah waktu ngedoain bareng itu intinya isinya apa? Ya itulah kami kenalan, terus kami kayak, ya sebenarnya yang paling waktu itu paling menonjol kan beda suku ya. Kak Gaby kan Batak, aku Chinese, jadi itu salah satu yang kita omongin, maksudnya terbuka nggak kayak gitu, maksudnya kamunya sendiri bersedia nggak kayak gitu. Jadi dari kita dulu baru orang tua gitu. Mas kalau kitanya sendiri udah nggak yakin ya buat apa? Mau perjuangkan nggak kayak gitu. Terus kayak aku juga jelasin waktu itu, karena aku bergumul jadi staff kan, jadi hamba Tuhan, kayak maksudnya aku ini ada kepikiran mau terlibat di pelayanan. Jadi kedepannya tuh mungkin nggak akan lanjutin studi yang fisika misalnya. Jadi mau nggak gitu, kamu terbuka nggak gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih yang akhirnya kami omongin, dan sepanjang masa-masa itu ya kita biasa aja sih, ngobrol, makan, main, tapi ya kami belum go public ya, karena kan itu kan kami belum pacaran ya, maksudnya masih berdua bareng kayak gitu, tapi kami udah lebih serius lah, dan puji Tuhan ternyata dia menjawab dia bersedia. Gitu. Memang saat bergumul penting ya kejujurannya. Aku mau lanjut
studi ini gitu. Aku Ya. dipanggil. Hmm. Ada ini nggak sih, Kore, perbedaan dalam relasi setelah lu menyatakan dan sebelum menyatakan, kayak awkward gitu kah, atau pas ketemu malingin muka satu sama lain? Jadi waktu itu sempat waktu setelah udah menjawab, justru sebenarnya di situ kayak kagok. Maksudnya selama ini kan lu biasa aja ya sama semua orang gitu ya. Maksudnya ya udah cuma satu di antara sahabat gitu. Sekarang belajar punya seseorang untuk diperhatikan tuh berbeda gitu loh. Ternyata butuh effort, ternyata butuh apa ya. Dulu tuh dan sampai sekarang sebenarnya, gue tuh bukan tipe orang yang suka jalan sebenarnya. Maksudnya dulu tuh sampai sempat ada bercandaan Ray sama KGB tuh pacarannya kapan sih? Karena waktu itu pernah gitu, 2 bulan nggak ketemu, nggak pacaran, bukan nggak ketemu, nggak pacaran maksudnya nggak jalan, Iya. kayak gitu. Nah itu tuh buatku tuh berasa tuh, yang tadinya cowok sendiri gitu ya, mau kesini, mau makan itu, mau makan ini, makan itu. Sekarang tuh belajar merhatiin ada yang harus dalam tanda kutip dispesialkan, aku harus pengertian kayak gitu, karena udah beda gitu, bukan cuma sekedar sahabat, tapi kami saling komitmen satu sama lain. Itu juga ternyata perlu penyesuaian gitu. Jadi nggak langsung setelah bersedia pacaran terus jeng selalu senang, justru malah di awal-awal tuh berasa tuh kalau dari sisi aku ya, sisi cowok tuh bagaimana punya seseorang yang spesial dalam hidup. Wow. Belajar bagi hidup berarti. Iya. Sama doi spesial nggak, Dit? Kan spesial lagi gue. Pakai telur. Pakai telur. Jadi satu tantangan juga sih. Buat menspesialkan orang gitu, apalagi gue kan tipikal orang yang suka main game, bergaul dengan teman gitu. Kayak harus ngemotong waktu itu dikit tuh emang agak susah di awal-awal. Gitu. Gue semacam ngobrol sama Squidward, bisa gue kick nggak sih lu? Aduh. Iya memang ini lu harus tahu, Dit. Jadi sebelum gue nyatakan sama Buru, memang gue briefing sama Kore. Jadi memang briefingnya itu cari tempat dulu, kalau udah tahu tempatnya baru chat dia. Kalau dia mau jemput atau antar, mau dijemput atau enggak. Kalau mau ya udah bareng, sampai situ baru briefing dari Kore gue keluarin lah. Oh, ini ya, maksud borunya tuh yang di KFC apa yang satu lagi nih? Yang di KFC lah. KFC. Oh, yang di KFC. Ya satu lagi Kore nggak tahu. Makanya sampai sekarang Willow rada nggak mau makan ayam KFC, lebih suka McD. Penuh kenangan. Setiap makan KFC. Penolakan. Enggak. Lu mau nanya ayam nggak, Dit? Lihat muka dia. Tanya lagi boleh deh. Asik. Nah, lu ada tips gak nih buat orang-orang kayak Willory, kayak gua gitu, yang kadang kan lu tadi natural ya berdasarkan pengalaman, rasa nyaman. Nah, mungkin gua atau Willory itu susah gitu untuk nyaman ke cewek gitu. Terus kita deketinnya kayak gimana dong gitu? Harus pilih cewek yang kayak gimana gitu? Tips-tipsnya ada nggak, Kore? Iya sih. Nggak, maksudnya memang paling ya kalau dibilang berawal dari persahabatan terus ke pacaran itu memang paling sebenarnya paling mudah gitu ya, paling gampang gitu kan, tadinya main bareng tapi lebih spesial terus jadi lebih perhatian. Cuma kan kadang-kadang kita ya jujur aja nggak ketemu orang yang mungkin belum jadi sahabat lama gitu ya. Maksudnya kalau aku kan sama KGB di kampus tahun 2 tahun,
Kadang-kadang kan ada orang yang tertarik sekeliat mata, tertarik terus kayak pengen kenalan, dari situ kayak baru pengen, dari situ aja kan udah ketahuan dong intensinya kan, nggak mungkin orang ngelirik kayak cuma pengen temen gitu kan, berarti kan pasti ada ketertarikan yang saat lebih ke arah secara pasangan gitu ya. Aku pikir sih nggak apa-apa ya, maksudnya justru ketika kita ngobrol atau komitmen ketemu, itulah yang membangun perasaan kita gitu. Jadi komitmen membangun perasaan juga gitu loh, bukan perasaan yang membangun komitmen, karena perasaan bisa hilang gitu atau mood bisa berubah, tapi komitmen itulah yang membangun perasaan. Artinya kalau emang tertarik gitu, ajak aja gitu, gentle aja, kita sebagai cowok kan kita yang berinisiatif gitu ya, kita yang mungkin nanya, kita yang mungkin, dan ya mesti siap ditolak juga ya. Maksudnya menurutku pengalaman Willorik itulah tanda dia seorang pria dewasa, bahwa dia berani bertanya, dia dia siap ditolak. Itu ditolak itu bukan kalah, itu maksudnya ya sudah, yang penting kamu sudah lakukan bagianmu, bertanya, kasih tahu pendapatmu atau opinimu, apa perasaanmu dari sisimu, terus dia memang tidak, ya sudah kan, kena ya maksudnya nggak mengurangi dirimu yang bertanya. Dia memang berkata tidak, bukan berarti kamu nilainya lebih turun, ya memang dia nggak berperasaan, misalnya nggak punya perasaan itu, ya nggak apa-apa juga kan. Nah jadi nggak apa-apa menurutku sih, ajak ketemu, ajak ngobrol, sedari awal aja bilang pengen kenalan dong gitu, masa pengen ngobrol lebih lanjut dan sebagainya. Menurutku wanita yang dewasa itu wanita yang gak ilfeel ya, maksudnya diajak buat kenalan, buat ngobrol gitu. Maksudnya kalau ada yang ngapain ngajak-ngajak ngobrol, lu kalau emang serius beliin apa kek, atau ajak jajan kemana, gak apa langsung minta sesuatu gitu, ya menurutku yang kayak gitu justru ya gak worth it untuk kamu, apa ya, karena ngukurnya dari apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu beri. Terus menurutku kalau yang dewasa akan ya oke, terbuka, dan kalau misalnya dia nanti akhirnya memberikan pandangan jujur, ya emang mungkin nggak punya perasaan apa balik, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi menurut gue sih gitu ya, soalnya nggak bisa juga ya dipaksain natural, karena mungkin beda tempat kerja atau mungkin beda lokasi, ya mau nggak mau mesti komitmen, maksudnya emang mau kenalan nih gitu ya, mau ngobrol gitu sih kalau mungkin. Mantap. Oke. Terus apa ya? Iya sih, gue setuju sih. Ya kalau suka ya gentle aja, langsung tanyain, aku suka atau aku mau kenal engkau lebih dalam, kamu lebih dalam gitu. Maksudnya lebih dalam lagi. apa lagu yang lu biasa nyanyikan kok? Di muka Tuhan ya. Yang terbaik. Japa Jaif. Yang terbaik yang pernah aku miliki. Itu lagu worship tuh. Berarti memang nggak tahu ya, buat teman-teman sersan atau teman-teman yang nonton, kalau memang lagi jatuh cinta atau suka, ya coba aja gitu ya, chat, coba aja memberanikan diri, itu jauh justru lebih aman sih. Karena kalau nggak kita chat, kita nggak komunikasi, ya nggak tahu jawaban, terus ya kita bergantung terus gitu, nggak jelas akhirnya. Gua ngerti sih, emang kadang-kadang cowok gini, cowok berani maju kalau udah pasti diterima. Iya, betul. Dan cewek itu suka dikejar, kasarnya kayak gitu. Maksudnya perempuan memang lebih suka diperhatikan, tapi cowok lebih hanya berani kalau maju kalau udah jaminannya pasti. Jadi buat pendengar sersan, kalau kamu pria, nggak bisa caranya begitu, malah nyakiti, gitu. malah bikin gak jelas kayak tadi bilang. Nah kalau yang wanita, nah aku ajak buat jangan langsung dengan kasar menolak lah. Cowok tuh kalau udah maju itu tuh udah minta doa sekampung gitu. Iya loh. Itu udah dengan keringet dingin kayak gitu. Jadi hargai kayak gitu. Kalau cowok
maju dengan kegentelannya. Gentle tuh lemah lembut ya maksudnya, bukan sok-sok sombong cowok gitu, maksudnya dengan kelemah lembutan bertanya, dan ya kalau memang Tuhan bersedia, tapi kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Oke. Ya memang cowok itu ya jawabannya iya atau enggak sih, itu doang sih, mau nggak mau. Itu udah apa ya, penderitaan cowok atau apa sih ngomongnya, emang seharusnya seperti itu cowok gitu. Tapi lu tadi ngomongin gini kok, cewek itu suka dikejar, kok saya kejar-kejar dia, saya tidak diterima, saya tidak dapat. Itu kenapa? Dikejar. Apakah saya terlalu mengejar? Dikejar Atau siapa gimana? dulu? Kalau dikejar copet kan nggak suka juga. Gue copet maksudnya ya. Maksudnya Enggak, tapi maksudnya mungkin bukan nggak suka dikejar, tapi gini, ya jujur aja ya, kadang-kadang banyak wanita yang nggak bisa memberikan keputusan karena enak dapat perhatian, tapi di satu sisi dia nggak suka-suka banget, dia sambil ngejar yang lain kayak gitu. Jadi baik pihak cewek baik pihak cowok tuh kita sama-sama punya bagiannya lah untuk saling ya menerima dan terbuka satu sama lain. Gitu. Oke. ada pertanyaan lagi nggak, Dit? Ada nih, aku ada satu kondisi yang cukup membuatku resah sih, kok. Kan tadi lu bilang setelah menyatakan dan pas jadian ada jeda waktu sebulan doain ya. Nah, di waktu jeda sebulan doain itu baiknya kita ngapain sih? Terus intens berelasi kah? Atau menjauh dulu, misalnya nggak kontak-kontakan sebulan biar kesannya murni beneran firman Tuhan gitu, nggak ada terlibat perasaan apapun, atau menurut lu gimana? Soalnya kalau kondisi-kondisi dari adik-adik yang gue lihat, justru jeda sebulan itu malah jatuhnya membuat mereka apa ya istilahnya, hubungan tanpa status gitu lah jatuhnya. Jadi kesannya kayak udah pacaran padahal belum jawab iya gitu. Nah menurut lu gimana nih, Korea? Oke. Ini menarik banget nih, ini bisa sesi 2 nih. Tapi gue pernah di dalam komunitas atau orang yang berpesan, kalau lagi berdoa bareng, jangan ketemuan, supaya memurnikan hati dan memurnikan perasaan. Jadi bukan karena demen, tapi karena firman Tuhan lah, mengiyakan atau berkata apa kayak gitu. Tapi menurutku itu nggak masuk akal, karena pada akhirnya pacaran, pernikahan itu justru bertemu kayak gitu. Jadi kita bukan beli kucing dalam karung, justru dengan Tuhan tuh berbicara dengan kita, berkomunikasi dengan kita, kenalan dengan kita, tahu kondisinya kayak gitu. Tentu juga dengan firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau nggak ketemu, lama-lama tuh perasaan bisa hilang. Maksudnya kan masih awal-awal ya, kita kan belum sama-sama janji komitmen, Pak. Masih mengadakan perasaan, aku tertarik, aku terbuka. Kamu tertarik sama seseorang terus gak ketemu berapa lama, itu bisa berubah perasaan. Artinya, aku bukannya bilang mengandalkan perasaan semata gitu ya, tapi menurutku itu bukan cara yang bijak, menjauhkan diri, nggak komunikasi. Tapi aku juga nangkep yang Bapak Squidward bilang gitu ya, banyak yang justru malah jadi kayak udah HTS-an, udah jalan, udah. Nah, aku saranin waktu dakwah bareng jangan go public dulu. Karena itu masih berdoa bareng. Gitu. Tujuannya bukan langsung enjoy fun relationship satu sama lain, tapi lebih ke arah getting to know each other. Untuk hal-hal mendasar, sampai nikah pun kita masih mengenal satu sama lain kok. Tapi minimal kayak keluarga terbuka nggak kalau udah pacaran, atau misalnya beda suku kah, atau beda gereja misalnya, atau kamu sendiri nanti rencananya mau kuliah gimana, atau setelah lulus mau apa, kayak gitu. Minimal basic information tentang diri, keluarga, cita-cita itu bisa dibagikan. Ada nggak yang jadi ini, maksudnya kendala ke depannya. Dan nah, tolong netizen itu jangan memperkeruh suasana. Biasanya kayak dicecein. Dia doa bareng. Nah, itu yang bikin kadang-kadang jadi orang tuh lebih suka kenalan atau pacaran tuh di luar komunitas, padahal justru tempat paling aman, tempat paling ideal, tempat paling gampang kenalan tuh di komunitas gitu, di persekutuan, di
perkumpulan kita. Jadi tolong netizen kalau ada yang lagi PDKT tuh jangan kecil kayak gitu-gitu. Netizen. Memang Kayaknya Willorik yang mengamini sekali nih ya. memang yang doain sekampung ya, tapi jangan sampai beritanya sampai ke kampung-kampung sebelah gitu. Iya. Benar sekali. Jadi mari kita saling mendukung teman-teman kita yang kalau memang lagi PDKT ya, ya udah dukunglah dengan cara yang jangan ceng-cengin. Oke, menarik ya. Berarti Iya, itu intinya gua. jeda waktu sebulan itu atau waktu doa entah berapapun yang ditentukan, ya gunakan untuk mengenal, berelasi, dan menyelidiki hal-hal yang bisa kita lihat apakah ini cocok atau pas jadi pacar kita ke depan gitu. Selama bergumul itu penting ya, kayak ketemu tiap minggu beribadah untuk mengenal ibadah Paling bareng gampang kan gereja aja bareng misalnya, itu kan paling gampang ya kalau nggak ada waktu berjalan bareng atau nggak enak gitu ya, maksudnya kayaknya belum pacaran terus udah janjian jalan bareng. Paling gampang ya bergereja bareng, setelah bergereja ngobrol, sharing, terus tanya kenalan, itu paling gampang. Ya mungkin kan kalau lagi pandemi gini ya gereja online bareng nggak beda. Tapi dia tidak gereja lah, tinggalkan. Harusnya sih sebelum PDKT udah tahu kalau dia anak PKK, aktif persekutuan gitu, tahu gereja di mana gitu. Oke, saya akan melakukannya, tapi tidak tahu dengan siapa. Oh iya, tolong ya, aku promote nih, mumpung aku muncul di Sersan, aku promote host kita Willorik Panggabean, dia pria yang saking jantannya tetap saja ketika ditolak lagu Lord I Come to You. Lord I come to you. He give it more grace, he give it more grace.